Baik, saya Deva Yasnita Putri, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian autentik. Baik, yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik. Autentik berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Ada beberapa pengertian penilaian autentik menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Nurgiantoro. Penilaian autentik lebih menekankan pada pemberian tugas yang menuntut pembelajar menampilkan, mempraktikkan, atau mendemonstrasikan hasil pembelajarannya yang mencerminkan hasil pembelajaran dan kebutuhan di dunia nyata secara bermakna, sekaligus menunjukkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua, menurut Mueller menyatakan bahwa penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang menghendaki pembelajar untuk menunjukkan kinerja di dunia nyata secara bermakna, yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menurut Kunandar, ia menyatakan bahwa penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi atau SK, atau Kompetensi Inti KI, dan Kompetensi Dasar atau KD. Yang keempat, menurut Hanafiyah dan Suhana, Menurut Hanafiyah dan Suhana, penggunaan penilaian autentik yaitu menentang peserta didik agar dapat mengaplikasikan berbagai informasi akademis baru dan keterampilannya ke dalam situasi kontekstual secara signifikan. Yang nomor 5 yaitu menurut Bandu, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Yang keenam, dalam American Library Association, penilaian autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, dalam Newton Public School, penilaian autentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Yang kedelapan, menurut Richard J. Stingis dalam Asrul, mengemukakan bahwa penilaian autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menampilkan performansinya pada situasi yang sesungguhnya dan mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan sesuai kompetensi spesifik yang mereka miliki. Dan selanjutnya itu, penilaian autentik adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Nah, dari semua pengertian mengenai penilaian autentik, menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang lebih menekankan para pemberi tugas yang menuntut siswa untuk mendemonstrasikan hasil pembelajarannya dalam dunia nyata secara bermakna, yang menunjukkan penguasaan ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam satu mata pelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu karakteristik penilaian autentik. Menurut Nur Hadi dalam Sunarti dan Rahmawati pada tahun 2014, karakteristik pada penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan pengalaman nyata. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi dan refleksi. Yang keempat, lebih menekankan pada keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta atau teori. Yang kelima, berkesinambungan. Yang keenam, terintegrasi. Yang ketujuh, dapat digunakan sebagai umpan balik. Yang kedelapan yaitu kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan kelas. Yang poin C yaitu contoh penilaian autentik.
Contoh penilaian autentik ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu penilaian autentik pada ranah sikap, yang kedua penilaian autentik pada ranah pengetahuan, yang ketiga penilaian autentik pada ranah keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian autentik pada ranah sikap. Yang A, penilaian observasi sikap. Penilaian observasi sikap merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Penilaian observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berupa lembar pengamatan dan atau kuesioner. Pada slide selanjutnya yaitu teman-teman bisa melihat 1.1 ada lembar kerja penelitian observasi sikap. Di dalam itu ada tabel yang berisi yaitu mata pelajaran, kelas atau semester, topik, indikator. Indikator yaitu peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah, disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti dalam melakukan percobaan. Yang kedua yaitu 1.2, teman-teman juga bisa lihat rubrik penilaian observasi sikap. Dikelompokkan beberapa kriteria. Yang pertama, kesesuaian dengan konsep atau prinsip bidang studi. Yang kedua, ketetapan pemilihan bahan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, ketetapan waktu pengumpulan tugas. Yang kelima, kerapihan hasil. Setelah itu dikelompokkan dan terakhir dijumlahkan skornya. Yang B, penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan yaitu lembar penilaian diri yang berisi indikator perilaku berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Selanjutnya lembar penilaian bisa teman-teman lihat dari lembar penilaian tersebut. Yang C, penilaian antar peserta didik atau teman sejawat. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan yaitu berupa kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan atau pertanyaan. Selanjutnya, lembar penilaian antar peserta didik atau teman sejawat. Bisa teman-teman lihat contoh lembar penilaian antar teman. Yang kedua, penilaian autentik pada ranah pengetahuan. Yang A, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes dengan soal dan jawaban yang telah disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Contohnya bisa kita lihat. Yang B, tes lisan. Tes lisan adalah pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan memberikan secara klasikal tentang pelajaran. Misalnya, sebutkan komponen-komponen darah. Yang C, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas pada peserta didik untuk mengukur atau meningkatkan pengetahuan, misalnya pembuatan makalah, clipping, dan lainnya. Nomor 3, penilaian autentik pada ranah keterampilan. Yang A, penilaian produk. Penilaian produk atau hasil karya merupakan penilaian yang dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan, atau proses pembuatan dan hasil karya yang dibuat oleh peserta didik. Instrumen penilaian dengan lembar penilaian produk berupa checklist atau ranking scale. Lembar penilaian produk bisa kita lihat dari contoh lembar penilaian produk. B. Penilaian unjuk kerja.
Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan suatu aktivitas atau perilaku sesuai tuntutan kompetensi. Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Keempat, upaya kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati. Kelima, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamat. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan tugas-tugas belajar atau learning task yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek yaitu kemampuan pengelolaan dalam pemilihan topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Relevansi atau kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Keaslian, yaitu karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu.